Allah itu manusia hidup di bumi itu dikasih pilihan. Arep dadi wong iman karepmu, dadi ora iman karepmu, dadi perusak karepmu, bahkan dadi rampok lo karo Gusti Allah diumbar. Kan gitu. Sing kacau bingung lah awake dhewe. Gusti Allah itu loh. Wong nyatane saya katakan Allah itu liberal hanya untuk mikir ngaco pikiran ya. Mboten napa-napa ya. Nah, ngene loh. Nek Allah tuh enggak liberal, Mas, saya ngomong ke Mas, ya Mas putranya Pak D begitu. Ini loh Mas, kalau Allah tuh nggak liberal, kita tuh orang iman kan, jenengan percaya kita orang iman. Walaupun agamanya Islam jenengan kan kok bapak ibu. Nah iman itu gak kok bapak ibu, murni jenengan milih. Itu. Nek kok bapak ibu jenenge duduk iman tapi Islam. Kemudian pada saat itu apa contohnya liberal? Saat kemarau panjang, kemudian udan, kita membutuhkan hujan untuk mengairi, nelesi, memberi minum ke tanaman. Kuwi mbuh Kristen, po Islam, po Hindu, po Buddha, kuwi udane ya padha. Nggih napa mboten? Kadang jenengan sing nggone Kristen diudani jenengan malah jek urung udan. Nggih napa mboten? Apa jenengan protes? Lah wong Kristen kok dikai udan ki pito ya Allah jenengan ki piye sing iman iku kula kan ngono ya kita itu fakta. Tapi Allah kan memberi pilihan fujuroha takwaha atau fujuroha, itu hak menungso arepe milih dadi wong takwa atau milih dadi wong juroha terserah. Sing nukari lah sing gawe nilai lan awake dhewe sing sering. Wong menungso ki sering banget seneng banget gawe nilai, gawe rapot kancane lho kita itu. Beda sithik dinilai, oke, merah, abang, ki piye ke abang, ki piye ke tersesat, kan awake dhewe sing nilai. Podo-podo dadi santri sak kelas dinilai karo kancane malah kadang itu santri kelas liya. Jadi pondok liya atau sekolah liya itu sering ngoreksi siswane, podo-podo siswane sekolahnya beda. Kan itu kadang orang Islam itu aneh-aneh, senengannya membuat nilai mengkoreksi orang lain. Gak bid'ah, gak nek pancen bid'ah yang nggonen dhewe kan begitu. Pamannya kan begitu. Tapi nek mau diorai bid'ah ki piye? Wong terkadang kok gak ngerti maksudnya. Roda karo bid'ah dipadakne. Kalimat bid'ah itu apa toh? Perbuatan tidak di dalam perintah. Jenenge perintah itu mukotob takrif. Bapak Ibu, namanya bid'ah itu adalah perilaku tidak di dalam perintah. Yang dikatakan perintah itu mukotob dan takrif. Isim takrif. Mukotob itu apa? Adep-adepan. Ngeten loh. Ini sempat saya digeruduk oleh katakanlah kita saudara sebumi ya ke sana. Kemudian karena kita pada saat tamu itu datang, kemudian saya merokok. Tamu saya merokok. Saya sebenarnya menghormati tamu itu. Kemudian karena beliau tamu-tamu ini tamu tapi negur tamu. Tamu nuturi tamu. Tamu nyeneni tamu itu. Ya, ceritanya begini. Saat dia kalau nuwun, itu saya sudah jagongan dengan tamu. Ada wali santri, tiga orang wali santri tamu. Kemudian saat ada rombongan datang 7 orang, ini ada tamu. Kemudian saya pamit sebentar ke belakang. Pangapunten, saya pamit dulu ke belakang, ini agak perutnya nggak nyaman. Oh monggo saya ke kamar mandi. Setelah keluar, ternyata saya mendengar tutur kata yang ngandani, yang negur, yang nyeneni. Terus saya mikir, sebagai orang Jawa, ngaten nggih, sebagai orang Indonesia, itu rasanya nggak nyaman tamu nyeneni tamu gitu loh.
Ki kok nek tamu nyeneni tamu ya. Terus Pak, rokok itu bid'ah bla 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 begitu ya, makanya panjang lebar. Terus ketepatan sing tinggu celonone tamu ki ya ndelalaku ya komprang dawa banget aku. Akhirnya ya digremengi pisan begitu kan. Semula saya nggak akan merokok karena untuk menghormati tamu. Karena saya merokok itu menghormati tamu sing ngerokok. Nek sing tamu gak ngerokok saya juga nggak ngerokok. Tapi nek tamu gak ngerokok tapi doyan ngerokok, saya mendalui ngerokok. Terus kemudian saya akhirnya ke ruang tamu itu sambil bawa rokok. Saya sambil bawa rokok. Dia kaget, mereka kaget. Setelah duduk, lupa ya kok ngerokok? Itu kan bid'ah. Kok bid'ah pripun toh? Lah, itu kan nggak ada hadis, nggak ada perintahnya. Loh, ngerokok juga nggak ada perintahnya, nggak ngerokok juga nggak ada perintahnya. Tapi itu kan nggak ada perintah, nggak boleh ngerokok kan nggak ada. Itu kan bid'ah, dia bla 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 gitu. Maksudnya apa? Karena itu kan ganggu kesehatan, berikan bid'ah. Jenengan tahu bid'ah enggak, Mas? Enggak. Kemudian saya matur begini. Kalau menurut saya, Mas, pangapunten, Mas. Janjane aku gimeng dek kene gimeng arep menghormati jenengan juga ngerokok, tapi bukan berarti saya enggak merokok. Tapi setelah jenengan itu banyak memberi pitutur ke wali santri ini, maka kepeksa aku mlebu ki mau karo nggawa ngerokok. Menurut saya rokok itu wajib, Mas. Kok wajib gimana? Mergo enek ayat warkai ma'arokiin rokok bareng karo wong rokok. Lu itu kan rokok. Itulah tafsiran ini jenengan. Kalau saya menafsiri itu warkai itu ngerokok, apa jenengan protes? Salah. Wong podo-podo gak ketemu Nabi Muhammad. Kalau saya yakin bahwa Quran ini iki bisa zaman Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ngerokok. Ngaten. Nggih boten saged. Lah ya wis nek gak kan saya percaya bahwa ini perintah ngerokok. Oh itu rokok. Ngene Mas. Namanya fi'il amr itu berarti istimror. Berarti abadi. Kalau jenengan ngecak nih ayat ini warkai, ruku'o itu perintah Allah, jenengan teko kene mau kudune bungkuk teko ngomah. Nek jenengan memahami bahwa rukuk itu maknane wong sing bungkuk koyok salat. Nek jenengan memahami warkai itu maknane itu adalah bungkuk, berarti jenengan di mlaku ya bungkuk. Itu jenengan gak bid'ah. Tapi selama jenengan melakukannya jejak, jenengan wis bid'ah. Sudah nggak sesuai dengan ayat Quran. Maka kalau saya meyakini bahwa warkai ngerokok bareng karo wong ngerokok, itu artinya apa? Ini berarti nggak terus menerus karena warkai enek makane. Ngerokok nek enek kancane, nek gak kancane gak ngerokok. Kan itu. Nah, ini menjadi relevan. Itu kan jenenge otak-atik. Podo Mas, gak ngerokok ya otak-atik. Mula penake ngene lho. Nek adab karo akhlak jelas enek hadise, enek firmane. Nek kalau kita ngerokok itu diantara orang yang gak suka ngerokok di bandara atau mungkin di rumah sakit, di gone anak cilik itu kebangetan. Itu gak punya akhlak. Kalau orang gak punya akhlak haram. Ngono lho penake. Nek akhlak karo adab itu jelas ada hadisnya. Ada ayatnya. Tapi nek masalah kebal-kebul itu mesti ngereka-reka semua. Kita tuh hanya diadu domba mung perkara sak linting baku. Akhirnya nggak maju mung gara-gara jenengan muni bid'ah sing gak dong duduk sele kalimat bid'ah. Usikum bitaqallah azza wa jalla wa sam'a ta'at ta'marong alaikum abdun. Takwa sira kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Walaupun dan sam'awa dan jadilah penyimak dan pendengar yang baik. Ta'amaro, walaupun yang memerintah di antara kamu
makna ta'amaro bukan pemerintah nggih. Bukan pemerintah. Kalimat ayat amr ya. Amr wal amr ya oma idzilillah dengan kalimat pemerintah itu disi ayat. Iki ojo digathuk-gathuk nih. Jadi pemerintah itu adalah amr, boten itu di kono-kono jenenge kan katakanlah GNG government itu bukan masalah pemerintah. Pemerintah itu kan bahasa Indonesia. Kalau nek gunakan zaman keraton jenenge pamong. Ngaten loh. Paham maksud dalam. Jadi saiki iki enek pemerintah kemudian taatlah kepada Allah dan taatlah kepada pemerintah. Berarti kita taat pemerintah. Enggak, ini enggak gathuk. Bukan ini cak-cakane gak ngene. Ini salah kaprah sak suwene iki. Saya blak-blakan kok dengan Jakarta juga. Gitu. Ini garis benang merahnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wa umri minkum itu kaitannya dengan masalah iman. Bukan masalah politik. Ini yang tapi nek ngorek niki kudu dan juga mampu filsafat gitu ya. Makanya kita enggak angkat ini. Tapi jenengan butuh ngerti. Tapi bukan berarti kemudian menyepelekan pemerintah. Ada lain hadis ataupun ayat ada lagi. Tapi ini kaitannya dengan masalah keimanan. Masalah keimanan. Bergak jumbuh begitu ya. Jadi saya kembali ke cerita tadi, akhirnya menghargai, menghormati, oke, itu bagian dari sebuah risalah kerasulan. Jelas haram merokok itu saat tidur, saat sholat itu jelas haram. Itu enggak hanya haram, itu haram muakat, murokop, gitu. Sakit itu. Tapi kalau rokok di jerone bok bayi itu jelas haram. Itu wes kena disadui kan. Katakanlah gitu. Maksud saya hanya kita terkadang merelatifkan, memutlakkan yang relatif. Kita memutlakkan yang relatif. Habib Bagia rahimakumullah. Jadi terkadang kita bingung yang relatif. Relatif itu pilihan. Khairu mahdoh itu relatif. Tapi yang mahdoh, yang wajib itu sering kita tinggalkan. Kan ngaten yang sering terjadi begitu. Mohon maaf. Syukur yang relatif kita jalani, sing mutlak kita tinggalkan. Sing relatif itu mbeleh wedhus. Itu nek beleh kenek ogak ya kenek, ora syukuran ya ora apa-apa ya ora dosa. Tapi nek saiki dimutlakne bar haji utawa anake mlebu perguruan tinggi ditampa ndek gone PNS, ditampa ndek gone pabrik langsung syukuran. Nek gak nganti bingung golek utangan gitu. Itu berarti memutlakkan sesuatu sing ghairu mahdoh. Sesuatu ngasifat pilihan, sesuatu yang bisa relatif. Ning sing sifate mutlak malah sering gak dilakoni. Apa kuwi? Pomone menjadi pendengar terbuka, pendengar dan penyimak itu harus terbuka kan? Lapang dada, dikai usulan, ngamuk, dikritik, ngamuk kan begitu. Nah, itu yang akhirnya kemudian ta'adzana rabbukum saat seruan yang sangat kuat mengenai Rob, mengenai cara Rob, mengenai berrob, bertuhan dalam sistem Tuhan, maka memposisikan lamnya lam takkid. Lain wis nganggo lam takkid, nganggo in kana dan teman-teman. Ayat ini berarti kan menekankan yang super mutlak. Super mutlak. Lain syakartum maka tenanano tumemeno dengan sebenar-benarnya in sungguh-sungguh lain syakartum manggono di gone syukur kowe nek manggon di syukur maka ta'adzana kowe tak tambahin nikmatmu tak tambahin nugroho sangka
aku pengiran kan begitu. Nek we kafir, nek we tertutup, nek we jumut, nek we kaku, nek sak karepmu dhewe, maka azab akan menyertaimu kan begitu. Ayatipun. Jadi kafir itu tidak diperuntukkan untuk beda agama Bapak Ibu. Quran itu cenderung kepada kita kemampuan ngoreksi diri kita. Kelemahan kita nggak maju karena kita tidak biasa koreksi evaluasi diri. Rumah tangga kuwi bojone kok wedi ngoreksi. Wis iku rumah tanggane gak awet, nggih napa mboten? Kepindho utawa bojone gak terima gak wani ngoreksi. Gitu kan? Atau mengevaluasi nggak maju. Ya memang sing jenenge rumah tangga ya nek bendikan itu bumbu. Itu bumbu. Tapi nek duwe bojo pemone, Bu, nek mau masak kok kasinen. Ora iso, Pak. Iki lho kasinen. Lambemu apa sing tak lakoni mesti salah di ngarepmu. Dadi bojo kat awal wis gak beres golek salah bojo. Mesti tukaran, nggih napa mboten? Mula syukur terbuka lapang dada negara iki berangkat saka rumah tangga. Dan itu akan maju dan itu akan berkembang. Makanya kan ayat di Nahl 78 itu jika kowe syukur sing semula tak manusia orang ngerti apa-apa, kamu bisa menjadi berjalan, kamu bisa menjadi berbicara, kamu bisa menjadi punya wawasan, meningkat menjadi punya pengetahuan, meningkat menjadi punya ilmu. Karena ini beda Bapak Ibu. Kalau informasi tanpa indera itu berarti keyakinan. Informasi tanpa sentuhan dengan indera itu kepercayaan. Akan menciptakan halusinasi. Menciptakan laisa amaniyikum wa ma amaniyi ahli kitab. Kita akan terombang-ambing oleh angan-angan yang di dalam Al-Quran. Laisa kehidupan itu ojo diombang-ambing karo angen-angen, ojo diombang-ambing karo imajinasi, ojo diombang-ambing karo prasangka-prasangka. Nah, itu amani, kebenaran itu tidak karena prasangka, tapi kemutlakan makrifat. Bapak Ibu, kita itu kan piye ya? Enggak apa-apa ya, saya udah buka-buka gini ya. Kita zaman medit Bapak Ibu. Begini. Pada saat kita berbicara tentang kehidupan, pun pada saat kita berbicara tentang makna sebuah, tadi kita sudah matur tentang syukur, kemudian kita akan masuk ke sekilas tentang sholawat. Sebagai contoh ngaten, saya yakin para rawuh, saya yakin jenengan sering yasinan. Kan ngeten nggih. Sampun hafal Yasin, kata sing hafal surat Yasin to nggih. Mergo saking seringe tahlilan nggih. Kan gitu. Itu kita anggap bahwa pada saat kita itu kemudian ini akan lari ke bentuk budidaya dan pemberdayaan. Ini juga bagian dari tema dari panitia. Salah satu bulian yang sering kami terima, kadang begini, nah ki pondok apa pabrik toh gitu, kalau itu sering guyonan dari teman-teman pondok pesantren, itu sering. Ndek jero ki jane pondok apa pabrik? Lah nyapa? Ndek mosok ndek jero enek produk iki, enek produk ini. Lah itu kan tinggi santri nek waktu kosong dijak ngaji sing sifatnya kauniyah. Gitu. Kan nek kalau itu guyon, tapi kadang
kita dilok kedunyan begitu ya. Faktane wong sing kedunyan kuwi wong melarat. Pangapunten lho ya. Nek wong melarat sing cedhek karo kafir ki wong melarat lho Bapak Ibu. Sing akrabul kufur itu adalah wong melarat. Nek wong sugih gak enek hadise lho ya. Nggih. Aja diwalik-walik to. Gitu loh. Tapi bukan berarti kedunyan ndak. Saya tidak bermaksud begini. Ya sing ning akeh wong sugih juga akhirnya nggak sadar, akhirnya kan arogan gitu ya. Pada saat kita kan sering menyalahfahami bahwa yang dikatakan ibadah, sholat itu hanya ritualitas. Quran itu sholat itu ada sholat akimi sholah, ada sholatul wusta, ada khafidus sholah, ada sholatul daim. Yang kita sering ungkap hanya masalah akimi sholah, menjalankan sholat. Ngunuri tak salah trapane mergo makna akim itu bukan ajaba, bukan farodo. Dong maksud kula dereng nggih. Nah, perintah sholat itu adalah akimi sholat, bukan fa'ala sholat. Kalau fi'la sholat itu berarti ngaten jenengan sholat takbiratul ihram bla 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 sampai salam. Setelah sholat jenengan tukaran karo bojo, tukaran karo tangga, sah sholatmu kuwi kena mbok itung 70 derajat, ngampleng bojo mung sak derajat, berarti cek sisa 26 derajat. Ngaten lho. Nek perintah itu fa'ala sholah. Kowe sholat jamaah entuk 27 derajat, tanggamu kuwi bingung judeg gak iso mangan, kowe kikir kuwi mung terkurang 5 derajat, berarti kowe jek duwe 22 derajat. Kowe nek sholat ping 40 berarti hitungan dhewe 40 ping 17. Nek kowe ngerampok sepisan mung kalon 105 derajat, berarti kowe jek iso ngerampok, ngeten lho. Nek makna sholat itu awalane menggunakan fi'la sholah. Nah, perkara nih sholat kuwi ayatnya duduk fi'la, tapi akimi sholah. Jadi nek wong sholat tukaran, berarti sholat iki jek sholat fi'la sholat. Nek ketoke sholat ning gak peduli karo tangga, itu berarti sholatnya jek fi'la sholat. Ketoke sholat ning ora enek waktu kosong ning tanah dibagi bero, diracun dan seterusnya, berarti jek fi'la sholat. Karena kalimatnya akim itu istilah akim sendiri itu maknanya terus menerus, ajek, tegak terus gitu loh akim. Kan ngaten, tegak. Orang nek lembese blas tegak terus. Nek lembese lak wong lanang. Tapi nek tegak terus malah loro kabeh. Nek bab kuwi. Dong karepku. Ning gak usah jarak pikiran. Tapi ini bab sholat tegak terus. Akim itu makna komayakumu kiaman, tegakkan sholat terus menerus di semua kehidupanmu. Menggunakan akim. Dan hebatnya bukan nakiroh, bukan sembrono, bukan ngawur, istimror. Juga bentuknya abadi lagi. Bentuknya abadi. Akim. Jadi nek sholat kehidupannya juga menggambarkan di dalam pelajaran sholat. Perbedaan akan ditangkap sebagai keberagaman, bukan sebagai permusuhan. Kalau maknanya akim, istiqomah, tumaknina, enggak akan goyang dengan keadaan.
nggak panik dengan situasi. Itu kalau hakimnya diterapkan dalam sholat. Sekalian ngomong sholat pisan, terus ke pisan. Mergo intinya di agama salah satu ibadah kan sholat gitu. Intinya kan sholat. Ong sholat itu kadang kita itu sing relatif di masalah ke, ning sing mutlak malah ditinggal. Pengen terus contohnya ngaten. Tapi bukan berarti skeptis dan tidak mengurangi rasa hormat dan rasa cinta, nggih. Katakan demikian. Jadi kalau ada orang berdiri sholat gitu, jenengan Allahu Akbar, terus jenengan dadi makmum, sing di ngarep itu langsung ini, langsung krungumu di mergo dadi makmum, bar iqomat kemudian imamnya langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, we langsung ngalih gitu. Wah, orang nganggo bismillah kan ngono. Nah, nek memahami nganggo bismillah kadang memang itu bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi bosok amin setelah itu langsung bar waladdallin langsung amin. Kemudian langsung sing di ngarep wattini wa zaituni wa turi sinini wa langsung ngalih gak nganggo bismillah. Kan ngaten toh? Kita memutlakan yang relatif. Kita kadang mempermasalahkan ini, kepindu, pangapunten. Bab keyakinan itu gak enak selesai kan dipermasalahkan. Maka di Islam gak maju-maju kalau kita mempermasalahkan ini. Bab perkara jenggot apa meneh? Aku mau geger karo jenggot. Perkara jenggot wae enek sing ngelokke jerene kuwi wong Islam, jerene iki pengkot Nabi, jenggotmu kok mbok cukur, mbok potong. Kuwi jenenge bid'ah. Kudune nek pancen sunah, jenggote ya kudu dingudawa. Enek sing ngomong, saya jenggote saya dawa, saya goblok. Ha iki toko sing dinut do tukaran. Terus kapan majune gitu. Kan gitu. Saya ditanya beberapa kali sering kejadian begini, pripun Pak Yai montron jenengan? Apa tah? Gini-gini, gak mikir aku. Terserah saya bilang begitu. Tapi kan umat menjadi bingung Pak Yai. Dulu sejarahnya masalah jenggot itu ngopo perang Uhud salah satunya itu Uhud kedua itu kalah sebab wong umat Islam saat itu Nabi memerintahkan mengajak musyawarah kepada umat Islam, kita akan diserang oleh Quraisy, oleh orang-orang kafir, kita diserang, maka sudah saja kita membela. Iki piye carane? Kita cegat di nggone gerbang atau kita cegat di tempat gunung? Semua sepakat di depan gerbang masuk Mekah. Disepakati. Oke. Tapi kemudian ada sahabat, jangan. Alasannya kenapa di dekat Mekah itu dikarenakan kita untuk mensuplai logistik lebih mudah karena kita masih kecil jumlah wong Islami sithik. Kemudian akhirnya karena luar biasa nggih. Karena ada sahabat yang mengusulkan itu di Bukit Uhud, makanya berangkat ke Uhud. Dan pada saat sahabat itu meminta untuk di Uhud, Nabi nggak gimana, monggo. Walaupun akhirnya kalah, Nabi juga gak pernah gerutu beda karo awake dhewe. Kalah saat itu Nabi nggak pernah ya to upamane manut aku, Nabi nggak pernah melakukan itu. Wes kowe ngene iki dadine kita tuh malah banyak korban. Nek upamane manut di Mekah kita bisa menang, logistik kita kan banyak di ini kan awake dhewe gak iso nggawa logistik. Nabi nggak pernah ngeresulo jajal nek jenengan. Kowe wes kan ngono kan? Kan gitu. Itu luar biasa. Nah, kemudian akhirnya ada satu pasukan yang diletakkan di balik bukit, dia membawa panah.
Dia melempar panah. Kita ngomong sudah perang begitu ya, bla 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 begitu. Akhirnya orang Quraisy yang berubah 100.000 kocar kacir, dia mundur. Yang dari atas melihat paling dulu bahwa orang-orang kafir itu sudah tunggang langgang. Akhirnya itu turun untuk mengambil ghibah atau mengambil ghaninah, mengambil apa? Harta rampasan. Setelah umat Islam mengambil harta rampasan, akhirnya orang kafir tahu, nah, wong Islam leno, akhirnya diganti dinggoni, kan gitu. Tapi campur sampio karena yang mana itu ada yang turun, ada yang tetap bertahan. Nah, akhirnya sampio saat mereka juga balik, ternyata mereka turun, langsung sampio juga di bawah sampio. Lah inilah pada saat itu kita kebingungan. Nabi saat itu begini, kenapa kalian tidak melepaskan panah? Karena ada orang kita yang berada di bawah, yang sedang perang. Saya nggak bisa membedakan. Podo-podo bringose kuwi kandel kabeh. Jadi mbiyen itu kan tinggi ben ketok kereng, itu kan bringose kan kandel. Kayak Pak Raden. Nah, akhirnya digawe kesimpulan ngene. Saiki sing Islam jenggot biyen enek tengere ben roh bedane. Nek sing jenggot wong Islam kok nek perang roh bedane, nek jenggot berarti Islam gitu loh. Nah, basa ngono kan gitu. Ning wong Islam setiap kali mulai nginggu jenggot dilok-lokne karo wong kafir. Dilok-lokne. Mbek kan gitu. Nah, akhirnya diberilah iming-iming. Nek jenggoten kowe entuk widodari. Setiap jenggot kuwi enek widodari sitok kanthing grandul. Kan gitu. Akhirnya gelem jenggote diingu kan gitu.